Welcome to my channel. Dukung channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Troop The Heavens. Xiaoqi, Xia Zhenghui, dan Ding Yue sedikit lebih lemah. Jadi mereka semua menghindari pertempuran untuk sementara agar tidak menjadi titik lemah tim. Pada saat ini, Xiaoyan dan yang lainnya sepertinya telah menghancurkan sarang jutaan iblis. Dalam sekejap, suasananya langsung menjadi kacau. Iblis-iblis ini tampaknya tidak memiliki pemimpin. Masing-masing dari mereka tampak seperti binatang berdarah dingin. Tubuh mereka dipenuhi dengan fluktuasi haus darah. Ketika semua mata tertuju pada Xiaoyan dan yang lainnya, ruangan memecahkan ketenangan teredam. Iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerbu Xiaoyan dan yang lainnya. Iblis terkuat hanya sebanding dengan dewa petarung bintang 4. Tetapi jumlah mereka yang besar masih cukup merepotkan. Bahkan jika mereka semua bisa dimusnahkan, iblis akan muncul kembali dengan jumlah jutaan. Terlebih lagi, iblis ini sangat sulit untuk dibunuh. Selama kepala mereka tidak dipenggal, mereka tidak akan mati dan akan terus bertarung. Sama sekali tak ada rasa takut, hidup, dan mati. Tapi Xiaoyan dan yang lainnya tidak punya pilihan. Mereka hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membunuh mereka sebanyak mungkin. Yueli, kamu dapat menemukan cara untuk masuk. Selamatkan Lei Bai dan Wu Tianyu, dan kami akan mundur, Xiaoyan berkata. Bahkan jika ratusan kepala iblis dapat dipenggal setiap kali serangan, tetap saja hal ini merupakan momen yang menakutkan. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membunuh dan mampu menjebak Lei Bai dan Wu Tianyu, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak sederhana di dalamnya. Jadi selama Yueli menyelamatkan Lei Bai dan Wu Tianyu, Xiaoyan dan yang lainnya harus segera mencari tempat untuk menghindari pertempuran sebanyak mungkin. Yang mulia, suara Lei Bai tiba-tiba terdengar di benak Xiaoyan. Xiaoyan melihat ke arah Lei Bai dengan serius. Apakah yang mulia tidak mendengar berita dariku? Kalian pergi sekarang. Ada iblis keabadian di sini. Suara terengah-engah Lei Bai meledak di benak Xiaoyan. Mendengar transmisi suara Lei Bai, tubuh Xiaoyan bergetar. Pupil matanya juga tiba-tiba menyusut dan dia melihat sekeliling. Hanya ada sejumlah besar iblis yang tidak perlu ditakuti, dan dia tidak menemukan iblis keabadian yang dibicarakan Lei Bai. Tapi Xiaoyan dan yang lainnya tidak menyadari bahwa ada sosok compang-camping yang sangat mencolok di bawah dua pilar guntur yang mengikat Lei Bai dan Wu Tianyu seperti iblis. Tidak, seharusnya semua iblis ini terlihat sama. Yueli, mundur! Ada iblis keabadian di sini. Pada saat ini, Xiao Yueli telah mendengar kata-kata Xiaoyan. Ia melambaikan sabit maut di tangannya dan dengan paksa membuka jalan di antara jutaan iblis, bersiap untuk menyerang ke arah iblis yang mengerumuni Lei Bai dan Wu Tianyu untuk melakukan penyelamatan. Pada saat ini, sosok compang-camping yang berdiri di bawah mengangkat kepalanya dan memandang Xiaoyan dan yang lainnya di langit. Matanya juga merah, tetapi ada satu perbedaan. Wajahnya tidak kaku, tetapi memiliki ekspresi. Ada juga emosi di mata. Jutaan iblis ini semuanya diciptakan olehnya, dan itu adalah matriks dari iblis-iblis ini. Xiao Yueli juga terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Tetapi dia sudah dekat dengan Lei Bai dan Wu Tianyu saat ini. Dan dia sepertinya tidak berniat untuk menyerah. Ada sentuhan tekad di matanya. Dan dia berusaha untuk menyelamatkan Lei Bai dan Wu Tianyu dengan sekuat tenaga. Saat ini, Xiaoyan telah merasakan bahaya dan segera merasakan roh pagoda.
dan bertanya kepada Zanlao, bisakah avatar dewa asli digunakan kapan saja? Xiaoyan tahu bahwa sekali ada keabadian, akan sulit bagi Xiao Yueli untuk menghadapinya. Meskipun Xiao Yueli mengatakan bahwa selama dia melepaskan ikatan perban di tubuhnya, dia bisa melawan keabadian. Tetapi butuh Raja Tiansang untuk melakukannya. Segel di tubuh Xiao Yueli tidak bisa dilepaskan begitu saja. Ya, hanya ada satu batang dupa. Jika waktunya habis, avatar dewa asli akan secara otomatis ditarik kembali ke dalam peti mati. Zanlao membalas Xiaoyan, dan setelah menerima transmisi dari Zanlao, Xiaoyan merasa sedikit lebih percaya diri. Dia bergumam, tetapi itu hanya sebatang dupa. Jika Xiaoyan benar-benar ingin melawan yang abadi, waktunya mungkin tidak cukup. Pada saat yang sama, Xiaoyan meminta semua orang untuk menutupinya, dan segera di tangannya 2 nyala api, api abadi dan 10 api iblis muncul, dan sumber energi agung melonjak di dalamnya. Dan kemudian Xiaoyan memegang 2 nyala api yang berbeda. Kedua sumber api digabungkan dan bertabrakan dengan sengit. Aura yang sangat kuat menyebar dari telapak tangan Xiaoyan. Xiaoyan akan menggunakan api abadi dan 10 api iblis membentuk Angry Buddha Lotus Flame. Dengan jumlah iblis yang sangat banyak, hanya Angry Buddha Lotus Flame yang memiliki kekuatan penghancur yang cukup untuk menghancurkan iblis-iblis ini. Xiaoyan masih tidak berani menggunakan 3 jenis hati api pada saat yang sama, karena dia tahu bahwa Angry Buddha Lotus Flame yang dihasilkan dengan menggunakan 3 jenis hati api pada saat yang sama menghasilkan daya hancur yang sangat kuat, sehingga dengan ruang yang sudah tidak stabil ini, maka tidak mungkin bisa menahan serangan seperti itu sama sekali. Xiaoyan tidak bisa mengendalikan begitu banyak hati api sekarang. Tapi jika memang ada Raja Iblis keabadian, setidaknya sebagian dari iblis dapat dimusnahkan. Dan akan lebih baik jika Lei Bai dan Wu Tianyu bisa diselamatkan. Api hitam dari api abadi dan api merah keunguan dari 10 api iblis bertabrakan dan terjalin dengan liar. Di bawah gosokan paksa Xiaoyan, asal mula 2 hati api saling terkait, membentuk garis hitam sebagai bagian utama dan merah ungu sebagai pelengkap Angry Buddha Lotus Flame. Xiaoyan mengangkat Angry Buddha Lotus Flame di tangannya yang melayang 100 kaki di atas kepalanya, dan Angry Buddha Lotus Flame membengkak melawan angin. Dan Xiaoyan menyeret lalu melemparkan Angry Buddha Lotus Flame dengan kedua tangan, dan begitu mengenai iblis-iblis, satu demi satu terlempar dengan ganas. Angry Buddha Lotus Flame yang terkondensasi dari sumber api 10 api iblis absolut menghancurkan banyak kepala iblis dengan kecepatan santai. Pada saat yang sama, Xiaoyan segera membuat penghalang dengan api, menyelimuti semua orang di dalamnya. Setelah jeda yang tiba-tiba, Angry Buddha Lotus Flame berkobar dengan ganas. Pertama, itu adalah cahaya yang menyilaukan, dan kemudian terlihat lautan api naik ke langit dan nyala api seperti teratai bermekaran. Setelah melihat ledakan terlebih dahulu, mereka mendengar suara gemuruh yang memengkakkan telinga. Di bawah nyala api yang sangat menakutkan, semua iblis di dalam area yang tertutup itu diledakkan menjadi kehampaan. Konsumsi sumber doki yang digunakan Xiaoyan cukup besar, tetapi tidak akan habis. Lagi pula, sumber dokinya telah mencapai 13 juta.
sekarang kekuatannya telah meningkat dan sebenarnya berlipat ganda menjadi 26 juta. Ditambah dengan restu Genesis Ki dari 10 api iblis, Doki yang memancar dari tubuh Xiaoyan saat ini sebenarnya telah mencapai 70 juta. Dengan kecepatan kultivasi ini, tidak butuh waktu lama bagi Xiaoyan untuk menembus 100 juta Doki dengan bantuan api iblis. Dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Dewa Petarung Bintang 8 jika dia menggunakan teknik pembentukan kehidupan dan bergabung dengan klon dewa asli. Kekuatannya akan semakin kuat. Angry Buddha Lotus Flame langsung memusnahkan lebih dari 100.000 kepala iblis dan gelombang kejut mengamuk berputar-putar. Bahkan dengan api Xiaoyan sebagai penghalang, guncangan masih membuat orang merasa sesak di dada mereka. Wu Zhen dan Jiansu belum pernah melihat trik Xiaoyan sebelumnya, dan mereka semua memandang Xiaoyan dengan ngeri sejenak. Tetapi Xiaoyan sepertinya tidak ingin berhenti di situ. Api abadi dan 10 api iblis muncul kembali di kedua telapak tangannya, dan Xiaoyan tampaknya bersiap untuk memadatkan Angry Buddha Lotus Flame lagi. Pada saat yang sama, Xiao Yueli sudah memasuki pilar sihir. Lei Bai dan Wu Tianyu ada di depannya. Keduanya diikat ke pilar sihir dengan tali sihir hitam. Xiao Yueli sudah mengangkat sabit maut, siap untuk memotongnya. Pada saat ini, detak jantung Xiao Yueli tiba-tiba berakselerasi, dan perasaan krisis yang jarang muncul di hatinya. Segera dia mundur ke belakang dan melihat cahaya berdarah melesat ke langit yang kebetulan berada di tempat Xiao Yueli tadi. Melihat ke arah datangnya cahaya berdarah, ada sosok compang-camping yang memegang pedang darah setinggi 8 kaki dan sepasang mata merah menatap Xiao Yueli dengan penuh minat. Ketika Xiao Yueli melihat iblis memegang pedang darah setinggi 8 kaki di bawahnya, dia merasakan fluktuasi kuat yang memancar dari tubuhnya, yang membuat hati Xiao Yueli bergetar. Dan penindasan kekuatan semacam ini dapat dirasakan secara instan. Sungguh kekuatan yang kuat. Apakah itu benar-benar abadi? Xiao Yueli menyipitkan matanya sedikit, tetapi tidak mungkin dia bisa mundur. Meskipun kekuatan Xiao Yueli sangat kuat, dia belum mencapai alam keabadian. Masih sangat sulit untuk melawan keabadian, tetapi Xiao Yueli tidak pernah takut pada musuh. Ini adalah sifatnya, tidak peduli apakah dia bisa bertarung atau tidak. Selama Xiao Yueli memiliki keinginan untuk membunuh, dia harus bertarung terlebih dahulu. Xiao Yueli mengangkat tangannya dan memotong tali sihir itu. Kekuatan tali sihir itu sebenarnya sangat kuat. Namun meski kuat, sabit maut di tangan Xiao Yueli lebih tajam. Itu terputus dalam sekejap. Lei Bai dan Wu Tianyu telah lama terjebak. Keduanya terluka parah, hampir kehilangan kemampuan untuk bertarung. Pada saat yang sama, Angry Buddha Lotus Flame lainnya mekar di ujung. 2 Angry Buddha Lotus Flame langsung memusnahkan puluhan kepala iblis dan meledakkan sebuah lorong. Xiaoyan dengan cepat mendekati kerumunan, dan mereka segera mendukung Lei Bai dan Wu Tianyu yang terluka parah. Pada saat ini, Lei Bai memandang Xiaoyan yang datang dan berbicara dengan suara serak. "Yang mulia, itu abadi. Lari." Lei Bai hampir koma, dan gelombang pikiran mendukung mereka. Xiaoyan mengeluarkan segenggam besar pil penyembuh
dan memasukkannya ke dalam mulut Lei Bai dan Wu Tianyu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Jangan khawatir, aku akan menyelamatkan kalian dan menyembuhkan kalian." Xiao Yan memandang Lei Bai dan berkata, lalu langsung mengirim Lei Bai dan Wu Tianyu ke cincin luar angkasa. "Ayah, mundur sekarang dan biarkan aku menghadapinya." Xiao Yueli memegang sabit maut di tangannya dan matanya menyala dengan niat bertarung. Hanya ketika menghadapi musuh yang jauh lebih kuat darinya, Xiao Yueli dapat benar-benar menyalakan api keinginan untuk melawan. Melihat Xiao Yueli dengan semangat juang, Xiao Yan awalnya ingin Xiao Yueli pergi, tetapi dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apa-apa sekarang. Melihat penampilan Xiao Yueli, dia harus bertarung bersama-sama dengannya hari ini. Xiao Yan sedikit mengangguk dan mundur ke satu sisi. Pada saat ini masih ada sejumlah besar iblis yang bergegas ke arah mereka lagi. Kedua Angry Buddha Lotus Flame hampir menghabiskan semua 70 juta doki milik Xiao Yan. Jadi, Xiao Yan dengan cepat menelan obat mujarab yang telah disempurnakan untuk memulihkan sumber Qi untuk menggantikan latar belakang sumber Qi. Oleh karena itu, api abadi dan 10 api iblis melonjak keluar dari tangan Xiao Yan lagi, dan Xiao Yan tidak memiliki rasa kasihan pada iblis-iblis ini. Mereka semua berasal dari dunia Taisu yang menyerang Senshi. Xiao Yan berencana memusnahkan mereka semua. Xiao Yan dan Xiao Yueli tidak membutuhkan semua orang untuk mengambil tindakan. Mereka hanya perlu menggunakan energi sumber mereka untuk menahan dampak dari Angry Buddha Lotus Flame. Di bawah Angry Buddha Lotus Flame Xiao Yan, satu demi satu, hampir 80% dari jutaan iblis musnah. Sekarang hanya ada ratusan ribu iblis yang tersisa. Tetapi saat ini, Xiao Yan tidak berani menggunakan Angry Buddha Lotus Flame lagi, karena ruang di sekitarnya telah rusak. Dan jika terus meledak, ruang ini akan benar-benar runtuh. Konsekuensinya bisa menjadi bencana. Ketika iblis yang tersisa dibunuh oleh semua orang, tekanannya akan berkurang. Pada saat yang sama, Xiao Yueli menghadapi iblis dengan kekuatan abadi. Kedua pedang itu bertemu. Cahaya hitam sabit maut dan cahaya merah dari pedang iblis sepanjang 8 kaki bertabrakan. Pertarungan antara keduanya sepertinya tidak dibesar-besarkan seperti yang dibayangkan. Faktanya, ini adalah kekuatan yang sangat kuat, mengumpulkan bintang menjadi 1 inci. Setiap kali kekuatannya dikompresi, itu hanya akan menuju target. Keduanya tampaknya tidak memiliki konfrontasi yang brilian. Pada kenyataannya, setiap tebasan cukup untuk melenyapkan dewa petarung bintang 9 belaka. Alasan mengapa Xiao Yueli bisa melawannya adalah karena Xiao Yueli juga telah menguasai pengumpulan bintang menjadi 1 inci dan mampu memusatkan 100% kekuatan dokinya pada serangannya sendiri. Mata Xiao Yan menyipit sedikit. Xiao Yan cukup tertarik dengan pertempuran antara keduanya. Dia melihat bahwa kecepatan kedua sosok itu sangat cepat, dan setiap tabrakan bahkan tidak mengeluarkan suara yang terlalu keras, tetapi ruang di sekitarnya telah runtuh. Artinya, pada saat ini masing-masing pukulan mereka tidak akan lebih lemah dari Angry Buddha Lotus Flame Xiao Yan. Serangan yang tampaknya acak sebenarnya adalah gerakan pencerahan tertinggi. Caranya sederhana, dan ketika pertempuran berkembang ke puncaknya, itu masih sama. Jika kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama, itu tergantung pada siapa yang memiliki pemahaman yang lebih dalam dan siapa yang memiliki pemahaman pertempuran yang lebih kuat. Melihat dari kejauhan, Xiao Yan secara bertahap sedikit mengeringit. Meskipun Xiao Yueli mampu melawan iblis keabadian, tampaknya Xiao Yueli sangat fasih.
Artinya, Xiao Yueli tidak dapat menemukan satu celah pun pada iblis. Sebaliknya, Xiao Yueli tampaknya secara bertahap jatuh ke dalam kerugian. Dengan serangan itu, konsumsi daya dalam tubuh Xiao Yueli juga meningkat. Dan masih ada celah di antara dia dan iblis dengan kekuatan abadi. Cie, menarik dan menarik. Aku benar-benar menghabiskan 100 pedang darah. Dan kamu sepertinya tidak abadi. Ini sangat menarik. Ini membuatku sangat enggan untuk membunuhmu. Iblis tiba-tiba berbicara. Dan dia bisa berbicara. Artinya, iblis dengan kekuatan abadi ini memiliki kecerdasan spiritual. Tidak seperti iblis lainnya yang dingin dan haus darah. Terima evolusiku, dan aku bisa membuatmu memiliki kekuatan abadi. Iblis sebenarnya tertarik pada Xiao Yueli dan membujuk Xiao Yueli untuk bergabung. Menghadapi kata-kata iblis, Xiao Yueli sama sekali tidak peduli. Sosoknya bergerak lagi, dan sabit maut di tangannya terus berayun. Sepertinya kamu sama dengan mereka berdua. Jika kamu tidak melihat peti mati, kamu tidak akan menangis. Jika itu masalahnya, maka bergabunglah dengan mereka. Ada begitu banyak orang di sini. Bergabunglah denganku dalam kemuliaan evolusi dunia kosong. Iblis mengangkat kepalanya dan berteriak. Warna kegilaan berangsur-angsur muncul di matanya, seolah-olah dia akan menjadi serius bertarung. Jelas, dalam pertempuran sebelumnya dengan Xiao Yueli, itu tidak menggunakan kekuatan aslinya. Lagi pula ada celah yang tidak dapat diatasi antara keabadian dan dewa perang. Meskipun Xiao Yueli dekat dengan keabadian, dia bukan keabadian. Masih ada celah. Iblis mengangkat pedang darah setinggi 8 kaki dan meraung. Kekuatan yang berkali-kali lebih kuat dari serangan sebelumnya meraung. Suara emas dan besi bertabrakan bergema, dan cahaya hitam yang diayunkan Xiao Yueli langsung dikalahkan. Mungkin Xiao Yueli memang memiliki dominasi absolut di bawah keabadian, tetapi menghadapi keabadian masih ada celah yang sangat besar. Tebasan iblis langsung mengguncang sosok Xiao Yueli ke udara, ratusan meter jauhnya. Xiao Yueli melemparkan sabit maut dan secara paksa mengubah lintasan cahaya pedang. Bilahnya melintas, dan gunung di belakangnya langsung hancur. Mata Xiao Yueli langsung menjadi suram, karena tebasan ini benar-benar membuat Xiao Yueli melihat celah antara dia dan keabadian yang tidak bisa dibuat sama sekali. Tapi ini bukan semua kekuatan Xiao Yueli pada tahap ini. Xiaoyan melihat Xiao Yueli melambaikan sabit dewa kematian di tangannya, dan perlahan mengangkat kepalanya. Mata merah mudanya menjadi hitam, dan rambut merah muda pendek di belakangnya juga terlihat dengan kecepatan tinggi memanjang. Warnanya juga berubah dari merah jambu menjadi hitam. Sosok itu segera menjadi lebih tinggi, dan temperamennya langsung berubah dari gadis remaja menjadi dewasa. Xiaoyan yang berada di ujung tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat perubahan penampilan Xiao Yueli. Dengan perubahan penampilan Xiao Yueli, dia memancarkan momentum yang kuat. Dengan rambut hitam panjang saat ini, dibandingkan dengan Xiao Yueli sebelumnya, tampaknya Xiao Yueli saat ini benar-benar memiliki temperamen Hades. Pengganggu Taisu. Saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan reinkarnasi sensi saya.
Xiao Yueli berkata dengan suara yang dalam. Suaranya menjadi lebih dewasa. Dia mengangkat telapak tangannya dan kekuatan reinkarnasi berubah menjadi benang sutra yang tak terhitung jumlahnya menuju kepala iblis dan menyelimutinya. Iblis itu juga terkejut melihat benang sutra hitam yang aneh. Dia tahu bagaimana menggunakan pedang darah setinggi 8 kaki di tangannya, tetapi tidak peduli bagaimana dia mengayunkan bilah darah di tangannya. Benang sutra ini tidak dapat berhenti memotong. Kekuatan reinkarnasi menjerat tubuh iblis, dan pada saat yang sama, kekuatan hidupnya ditarik dengan cepat. Momen ini juga membuat iblis benar-benar marah. Sosoknya bergegas keluar, menghadap iblis yang mengaum. Xiao Yueli memegang sabit dewa kematian di tangannya, dan matanya bersinar dengan cahaya ungu biru. Dengan gelombang sabit kematian yang ganas di tangannya, cahaya hitam membumbung ke langit, mengalir langsung ke arah iblis yang mengaum. Iblis merasakan vitalitasnya sendiri dengan cepat dilucuti. Meskipun abadi, ia masih bisa dibunuh. Terjerat oleh kekuatan reinkarnasi Xiao Yueli, itu dapat membuatnya terbunuh. Pedang sepanjang 8 kaki diayunkan terus-menerus, dan cahaya pedang meraung, bertabrakan dengan cahaya hitam Xiao Yueli. Pertempuran sengit pecah di antara keduanya. Xiao Yueli yang tampaknya berada pada posisi yang kurang menguntungkan, tampaknya sekali lagi dipojokkan oleh iblis walau penampilannya telah berubah. Pada saat yang sama, ketika Xiao Yueli mengangkat telapak tangannya, sebuah bukit tiba-tiba muncul di telapak tangannya, dan kemudian dia melemparkannya dengan keras. Bukit itu membengkak melawan angin dan berubah menjadi ukuran ratusan kaki. Itu dicuri dari Raja Pemutar Roda, dan aku akan menekanmu hari ini. Kota Bayangan Tianshan. Gunung langit kota hantu ini meroket dengan cepat, dan kepala iblis ditekan oleh kekuatan yang kuat. Itu menggunakan kekuatan abadi untuk menyerang dengan panik, tetapi tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada kota hantu Gunung Tianshan ini. Seluruh Gunung Tianshan di Yinhu menekannya dan menghancurkannya ke tanah. Seluruh benua tampak bergetar saat ini. Ayah, ayo pergi. Gunung ini tidak akan bisa menahannya untuk waktu yang lama, dan terlalu sulit untuk membunuhnya. Xiao Yueli melesat ke arah Xiao Lian, dan ketika dia berteriak, rambut hitam dan mata hitamnya dengan cepat memudar, dan dia menjadi Xiao Yueli lagi. Xiao Yueli juga menunjukkan penampilan yang lemah saat ini. Jelas, dengan kekuatannya saat ini, masih terlalu sulit untuk menghadapi iblis abadi ini. Xiaoyan segera mengangguk dan meminta semua orang cepat mundur. Sebagian besar iblis dibunuh oleh Xiaoyan, dan iblis yang tersisa tidak dapat menghentikan Xiaoyan dan yang lainnya sama sekali. Sekelompok sosok berubah menjadi bayangan dan melarikan diri ke kejauhan. Tapi tidak lama setelah semua orang terbang keluar, Gunung Tianshan yang menekan iblis abadi menyusut dengan hebat, berubah menjadi seukuran telapak tangan dan terbang kembali ke Xiao Yueli dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat kembalinya Gunung Tianshan, Xiao Yueli berkata dalam hati bahwa waktu penindasan terlalu singkat, dan itu tidak cukup untuk mendukung mereka pergi dari sini. Pada saat ini, tawa aneh datang dari belakang, dan ketika Xiao Yueli menoleh untuk melihat, iblis abadi telah mengejarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiao Yueli tiba-tiba berhenti, memegang sabit kematian, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayah, pergilah, aku akan menghentikannya."
Xiao Yueli tahu bahwa kecuali dia membuka segelnya sendiri hari ini, mustahil untuk mengalahkan iblis abadi ini. Bagaimanapun, kekuatan reinkarnasi yang dapat dia gunakan sekarang sangat terbatas. Dan bahkan Gunung Tianshan tidak dapat menahan untuk waktu yang lama. Tetapi pada saat ini, sosok Xiaoyan juga berhenti untuk sementara waktu. Dan orang-orang lainnya berhenti ketika mereka melihat Xiaoyan berhenti. Dan tidak ada yang berencana melarikan diri secara pribadi. Ayah, ini sangat kuat. Aku tidak bisa menyelesaikannya. Tapi jangan khawatir, itu tidak bisa membunuhku. Kamu pergi dulu. Melihat Xiaoyan sepertinya tidak berencana untuk pergi, Xiao Yueli sangat cemas. Tepat ketika Xiao Yueli gelisah, sosok Xiaoyan perlahan datang ke tubuh Xiao Yueli. Yueli, kamu pergi ke belakang untuk beristirahat. Itu biarkan ayah yang mengurusnya, kata Xiaoyan kata demi kata. Xiao Yueli tiba-tiba terkejut dan segera melihat sosok yang keluar dari udara tipis di samping Xiaoyan. Mata merah muda Xiao Yueli juga melebar. Mulut kecilnya sedikit terbuka. Dan dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Tidak. Abadi. Merasakan aura sosok di samping Xiaoyan. Meski tidak ada fluktuasi sumber Qi, kekuatan semacam ini hanya bisa dipancarkan oleh keabadian. Dan sosok yang muncul di sebelah Xiaoyan persis avatar dari dewa asli. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.